Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakkira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 7 yang berbahagia, apa kabarmu? Mudah-mudahan senantiasa dalam keceriaan, kebahagiaan, senantiasa memelihara imun dan iman kita, senantiasa memelihara ibadah kita, dan senantiasa selalu memanjatkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terbaik di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 7, kita bahas pembahasan kita untuk pembahasan kita kali ini. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana sholat ketika kita dalam keadaan sakit karena termasuk kategori darurat, sekarang kita bahas mengenai sholat dalam keadaan darurat, yaitu salah satunya yang kedua, sholat di dalam kendaraan. Nah, sholat dalam kendaraan, ya, kita tahu bahwa melaksanakan sholat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Islam dalam situasi kondisi apapun, seperti pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Maka kita tahu bahwa sholat 5 waktu ini adalah sebuah kewajiban yang disyariatkan dalam agama, yaitu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hamba-hambanya untuk senantiasa dikerjakan dalam keadaan situasi apapun sesuai dengan waktu yang ditentukan kitab mauquta. Perintah sholat ini berlaku juga bagi orang yang sedang dalam keadaan darurat, seperti pembahasan kita kemarin dalam keadaan sakit atau dalam kendaraan, dan orang misalnya selama dia bagaimanapun, selama ingatannya masih ada, dia wajib mengerjakan ibadah sholat. Bahkan dalam situasi peperangan zaman Rasulullah ada yang disebut namanya sholat khauf, sholat dalam situasi keadaan berperang, karena itulah kewajiban yang senantiasa kita pelihara, karena diri kita sangat membutuhkan Allah dan kita ingin selalu tentunya berdialog dengan Allah, salah satunya lewat ibadah sholat. Nah, kemudian anak-anakku sekalian yang berbahagia, bagaimana tata cara kita sholat di dalam kendaraan? Nah, seseorang yang berpergian dengan kendaraan, baik itu naik kereta atau naik mobil bus atau kapal laut atau pesawat terbang, nah itu situasi kita dalam kendaraan. Nah, ketika kita di dalam kendaraan, tentunya kita tidak bisa melakukan banyak aktivitas yang secara normal, termasuk salah satunya yaitu melaksanakan sholat. Nah, mengingat kita ini ketika terkena kewajiban melaksanakan sholat berada dalam kendaraan atau di atas kendaraan, bisa jadi ya tidak memungkinkan untuk sholat dengan sempurna. Karena itu dalam sholat keadaan di atas kendaraan ada beberapa catatan penting yang tentunya kita harus ketahui bersama. Pertama, sholat wajib dilakukan dengan cara sempurna, yaitu dengan berdiri, bisa ruku, bisa sujud, dan menghadap kiblat. Jika di atas sebuah kendaraan seseorang bisa sholat sambil berdiri, gitu. Kalau misalnya di kapal laut itu biasanya ada musolahnya. Di atas perahu kira-kira bisa berdiri nggak? Kalau bisa berdiri ya berdiri. Di atas pesawat bisa berdiri nggak? Kayaknya tidak memungkinkan di atas pesawat bisa berdiri. Tapi pesawat-pesawat terbaru yang sekarang itu, misalnya Saudi Airlines, pesawatnya sekarang sudah menyediakan ruang khusus untuk musola. Artinya ada perkembangan, ya. Nah, kalau di atas kendaraan memungkinkan kita bisa berdiri,
ruku, sujud, nah lakukan itu dan menghadap kiblat. Namun demikian jika kita di sebuah kendaraan seseorang tidak bisa itu, ya, maka ya dia bisa sholat sambil duduk maksudnya. Misalnya di atas kereta, di atas bukan di atas kereta, di dalam kereta sambil duduk di kursi kereta atau di bus atau di mobil atau tempat yang lain lah, di pesawat. Nah untuk sholat ini ya tentunya boleh sholat wajib di atas kendaraan tersebut seperti orang di atas pesawat, kapal. Jadi ya sholatlah di atas kendaraan sesuai dengan situasi dan keadaan. Nah bersuci tentunya kalau tidak bisa memungkinkan menggunakan air, bersucilah dengan cara tayamum ya. Nah, kalau misalnya sambil duduk di sebelahnya ada dinding kendaraan atau kaca atau di depan kita ada kursi, maka anggap itu ada debu, kemudian kita tayamum. Tayamum itu pertama niat, kedua mengusap muka, ketiga mengusap dua tangan, yang keempat tertib, nggak pakai kaki ya, tidak seperti wudhu gitu ya. Nah itu anak-anakku sekalian, kalau tidak ada air kita bisa bertayamum karena al-islamu yusrun, Islam itu mudah gitu kan. Kewajiban tetap dilaksanakan tapi melihat situasi dan kondisi. Kalau tidak ada air untuk berwudu, ya kita bisa lakukan dengan cara tayamum. Kemudian yang perlu diperhatikan anak-anakku sekalian yang berbahagia, jika di atas sebuah kendaraan seseorang tidak mungkin sambil berdiri, nah situasinya nih tidak sambil berdiri, saya katakan tadi ya, dan menghadap kiblat, maka cara sholatnya adalah duduk sempurna ya. Kemudian usolli, kita angkat tangan, umpama ini saya sedang duduk ya, kita sholat Allahu Akbar, tundukkan kepala kita, kemudian kita baca, kemudian kita ruku. Nah kita ruku agak nunduk, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kemudian kita sujud Allahu Akbar, ini lagi Allahu Akbar. Jadi kemudian gerakan lagi Allahu Akbar. Itu semua dilakukan sambil duduk sesuai dengan bacaan-bacaan sholat ya. Duduk dengan sempurna, maka kemudian kita sholat. Hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Sholli qaiman fa illam yastati fa qaidan fa illam yastati fa ala janbin. Salatlah sambil berdiri kata Nabi, jika tidak mampu sambil duduk, dan jika tidak mampu salatlah sambil tiduran. Nah ini yang menjadi patokan ketika dalam situasi-situasi tertentu kita tidak bisa berdiri, boleh sambil duduk. Kalau tidak bisa sambil duduk, sambil tiduran. Ini dalam keadaan situasinya darurat ya, seperti sedang sakit atau di atas kendaraan atau dalam kendaraan. Kemudian anak-anakku sekalian yang berbahagia, jika di atas kendaraan mampu sholat menghadap kiblat, sambil menghadap kiblat, maka wajib sholat dengan menghadap kiblat. Misalnya kita berkendaraan nih, naik bus atau naik kereta, pas posisi kita kereta ini umpama jalannya menghadap kiblat ke arah barat, maka sholatlah pada waktu kereta atau kendaraan lain atau mobil, bus dan lain sebagainya atau kapal laut atau perahu ketika menghadap kiblat ya, meskipun sholatnya sambil duduk. Namun jika tidak memungkinkan menghadap kiblat, wah mobil itu bergerak, pesawat itu bergerak, misalnya menghadap kiblat ke arah barat daya, tapi kereta ke selatan, bagaimana tidak menghadap kiblat nih, posisinya seperti itu kendaraan kita. Dia atau kita bisa sholat dengan menghadap sesuai dengan arah kendaraan. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taghabun berfirman,
fattaqullaha mastata'tum, gitu kata Allah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wah, nggak bisa situasinya tidak menghadap kiblat, bukan berarti tidak sholat. Tetap kita sholat menghadap kemana saja kendaraan itu bergerak, gitu ya. Kemudian anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang kelima, pada waktu takbiratul ihram hendaknya menghadap kiblat kalau bisa, ya. Seterusnya dapat menghadap sesuai dengan arah tujuan kendaraan. Kalau bisa menghadap kiblat, menghadap kiblat. Tapi kalau tidak bisa, ya sesuai dengan arah kendaraan. Sebab kata Allah, fawalli wajhaka satrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkan mukamu ke arahnya. Jadi kalau awalnya bisa menghadap kiblat, usahakan menghadap kiblat. Seterusnya, kalau tidak bisa menghadap kiblat, ikuti arah kendaraan. Yang penting sudah masuk waktu sholat. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, ketentuan di atas hanya berlaku untuk sholat wajib. Jadi sholat di atas kendaraan itu hanya berlaku untuk sholat wajib. Adapun sholat sunnah umpama boleh dilakukan dengan duduk dan tidak menghadap kiblat. Meskipun dua hal ini bisa saja dilakukan, ya. Ya, kalau kita mau sholat sunnah di atas kendaraan silahkan, ya. Saking kita dawamnya, ya, kita laksanakan sholat sunnah, silahkan, gitu ya. Ya. Tapi kalau sholat wajib usahakan dulu menghadap kiblat. Kalaupun tidak bisa, ya apalah daya, karena posisinya di atas kendaraan, gitu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Jabir kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli ala rihlatihi haitsu tawajjahtu fa idza aradal faridah nazala fastaqbalal kibrah, rawahul Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas kendaraannya, berarti Rasulullah naik onta nih, ya, menghadap kemanapun kendaraan itu menghadap. Namun bila sholat fardu, beliau turun dan menghadap kiblat. Itu Nabi, ya. Nah, itu anak-anakku sekalian yang berbahagia, pembahasan sholat di atas kendaraan. Nah, untuk tugas kali ini saya minta kepada kalian, anak-anakku yang tercinta, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, silakan kerjakan ulangan harian setelah itu, ya, di bab ini. Ya, ulangan harian, mudah-mudahan halamannya sama di halaman 32. Kalaupun tidak ada, kerjakan sesuai dengan halaman setelah pelajaran sholat di atas kendaraan. Bagian 1, bagian 2, bagian 3. Kemudian seperti biasa diserahkan di sekolah di awal bulan. Terima kasih atas perhatian dan tentunya semangat kalian belajar pada kesempatan pagi hari ini. Tetap ceria, semangat, bahagia selalu, sukses di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.